Bismillahirrahmanirrahim. 92,1 Wangkiaukam Solo, Inspirasi Keluarga Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat TV semuanya, apa kabar? Semoga senantiasa dalam kondisi yang semangat dan terbaik ya. Dan tengah-tengah aktivitas Anda, sekarang ini sahabat TV kami hadir kembali untuk menemani Anda di program Inspirasi Keluarga. Untuk edisi hari ini di hari Rabu di tanggal 26 Juli 2023 atau yang bertepatan dengan 8 Muharram 1445 Hijriah. Dan di setiap hari Rabu sahabat MK Inspirasi Keluarga menghadirkan narasumber mitra dari DT Peduli Solo sahabat. Dan untuk kali ini bersama dengan BPRS Dana Amanah Surakarta. Alhamdulillah pagi hari ini juga sudah hadir narasumber kami sahabat MK termasuk dari DT Peduli Solo. Kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama saya menyapa untuk Bapak Karsono selaku Dirut dari BPRS Dana Amanah Surakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Karsono. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bapak? Alhamdulillah. Baik. Masih Mas Safira. Alhamdulillah baik. Kemudian juga ada Bapak M. Rizky, ini selaku SR Account Officer. Assalamualaikum, selamat pagi Bapak Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Rizky, ini SR kepanjangannya apa sih Bapak? Senior Account Officer. Senior Account Officer, ini Iya. kenapa harus disingkat SR? Baik, kemudian yang ketiga, ini perwakilan dari DT Peduli Solo. Jangan disentuh-sentuh, Mas Ardi. Sensitif sekali. Ada di Mas Ardi. Mas Ardi, apa kabar Mas Ardi? Alhamdulillah baik Mbak Safira. Baik, nah ini pagi hari ini kita akan membahas seputar solusi mudah memiliki rumah melalui pembiayaan syariah. Betul. Dan ini BPRS Dana Amanah Surakarta merupakan salah satu mitra dari DT Peduli Solo. Ya baik, jadi Mas Adi silakan Baik, sebagai pengantar, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdaru imanan wa imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah di hari Rabu ya, telah tercipta mungkin beberapa waktu ya Mbak Safira ya. Kita bisa bertemu lagi di DT pasti sama rubrik DT Peduli Inspirasi Keluarga bersama DT Peduli Menyapa. Nah, dan kali ini kita undang salah satu mitra strategis dari DT Peduli, yaitu dari BPRS Dana Amanah Surakarta. Dan kita juga berada di dunia yang sama, dunia keuangan ya, dunia keuangan Islam. Pada DT Peduli di lembaga filantropi, di lembaga kemanusiaan. Kalau BPRS Dana Amanah Surakarta di bagian simpan pinjamnya ya. Dan nanti semoga silaturahim antara DT Peduli dan juga BPRS Dana Amanah Surakarta bisa semakin strategis lagi, dan nanti akan banyak program yang kita bisa sinergikan lebih banyak lagi seperti itu. Amin. Nah, kalau dengan DT Peduli Solo sendiri untuk BPRS Dana Amanah ini sudah berapa lama Mas Ardi? Iya, baru di awal tahun ini loh. Nanti direncanakan kita akan bikin proyek bareng ya Pak ya, untuk rencana kemarin sudah sempat diskusi itu program tabungan bersama untuk tabungan pendidikan bagi santri yatim dan duafa. Nanti kita akan bahas lagi setelah ini. Baik, terima kasih Mas Adi sudah memberikan pengantar, dan kita ke Bapak Karsono sebelum kita membahas seputar solusi mudah memiliki rumah melalui pembiayaan syariah. Ini sebagai apa ya, kalau bisa dibilang, kalau tadi Bapak Rizky bilang profesornya gitu ya. Ini sudah bisa dikatakan sudah melalang buana, sudah banyak makan asam garam di dunia perbankan syariah. Ini Pak Karsono melihat perkembangan perbankan syariah di Indonesia itu seperti apa sih Bapak, terutama untuk Solo sendiri? Ya, alhamdulillah kalau melihat progres perkembangan bangsa internasional cukup baik, sangat baik bahkan ya. Kalau dulu kan pernah stuck di angka market share-nya itu tidak lebih dari 5% ya. Saat ini sudah bergerak di atas 7%. Kalau Solo malah jauh lebih tinggi. Jauh lebih tinggi loh Solo, itu sudah sampai Solo di itu angka berapa? kurang lebih di 9%. Itu total market share perbankan Solo Raya. Artinya bahwa masyarakat Solo Raya berarti kan jauh lebih care ya. Berarti kesadarannya tentang perbankan syariah ini jauh lebih baik. Betul. Pemilik bank syariah saat ini di Solo Raya di setiap kota kabupaten ada.
kami di BPR Syariah gitu ya, ada bank umum syariah. Nah, BPR Syariah ini bisa menyentuh untuk lapisan masyarakat yang paling bawah gitu ya, baik di sisi penyimpanan dana karena kami ada sebut istilah pick up ya, atau mungkin di peminjaman. Kalau di pembiayaan kami melayani dari mulai bahkan 2 juta rupiah gitu. Kalau di bank umum kan nggak tersentuh. Betul. Nah, sehingga ini yang menjadi satu hal bahwa masyarakat untuk mengakses bank syariah saat ini nggak ada alasan. Kalau di Solo mau datang ke bank syariahnya banyak, ke BPR Syariahnya juga banyak. Iya betul ya Bapak ya. Nah kalau untuk Betul. BPRS Dana Amanah Solo di Surakarta sendiri, Pak Karsono, ini bisa diceritakan dari awal berdirinya seperti apa? Karena kan Pak Karsono sendiri sebelumnya juga sudah lama di salah satu bank yang memang awal mula dari bank syariah sendiri ya. Betul. Gimana Pak Ya. Karsono? Kalau di Solo untuk BPRS, dan namanya merupakan BPRS pertama ya. BPRS pertama ya itu. Ya. Berdiri tahun 2008. Nah, kalau Solo Raya itu yang kedua. Kebetulan pada hari yang sama itu ada 2 BPRS yang diresmikan. Di Sragen 1, di Solo 1. Berarti untuk yang pertama di Kota Solo. Di Kota Solo berarti. Betul. Ya. Saat ini kalau di Solo Raya ada 8 BPR Syariah. Kebetulan saya juga sekaligus ketua asosiasi untuk BPR Syariah Solo Raya. Betul. Nah, dalam perjalanannya BPR Dana Amanah namanya bisnis mengalami siklus naik turun ya Bapak ya. Naik turun, betul. Alhamdulillah kebetulan saya baru bergabung tahun 2020, jadi baru 3 tahun ini. Saat ini BPRS Dana Amanah bisa dikatakan bahwa BPRS yang memiliki produk paling lengkap. Masya Allah, dibandingkan yang lain ya Betul. Bapak ya. Dari sisi penyimpanan dana, kita punya produk tabungan yang pick up harian, punya produk tabungan untuk rencana, rencana untuk ibadah, rencana pendidikan, rencana berbagai macam kebutuhan ya. Kita punya tabungan rencana dengan bagi hasil yang setara deposito. Kita juga punya tabungan berhadiah. Jadi nabung di awal pengen dapat hadiah apa, pilih sendiri. Pasti banyak nih Pak nasabahnya. Betul. Dan kita juga yang tidak semua BPRS bisa bermitra, karena di Indonesia itu baru ada 13 BPRS yang sebagai bank penyalur KPR. Nah, kita di Solo satu-satunya bank yang kita sudah ditunjuk oleh SMF BUMN juga Kementerian Keuangan sebagai bank penyalur untuk KPR. Karena kan yang kita tahu selama ini kalau untuk KPR ini ada di bank umum, di bank kan? umum ya. Tapi untuk BPRS sendiri ini sudah mulai dipercaya untuk KPR. Ya. Dalam waktu 15 tahun. Dalam waktu 15 tahun. Dan yang membedakan dengan BPRS dan juga bank syariah lain ini apa sih Pak Karsono? Kalau di sisi layanan itu sebenarnya hanya berbeda bahwa BPRS ini tidak dapat menjalankan fungsi transaksi pembayaran. Kalau transaksi pembayaran dalam konteks bank umum kan melalui cek atau bilet giro kan. Nah, bank BPR ini nggak boleh. Kenapa itu Pak? Ya aturannya begitu. Aturannya seperti itu ya. Jadi nggak boleh mengeluarkan produk rekening giro. Nah, kalau produk lainnya sama, tabungan, deposito sama. Jadi memang yang membedakan dengan bank syariah di bagian untuk yang tadi ya Bapak yang disebutkan untuk giro ya. Giro. Karena bank BPR ini tidak bisa mengeluarkan buku cek atau buku bilet giro. Berarti hanya sekedar menghimpun dana atau bagaimana sih Bapak? Menghimpun dana sama, bank umum kan menghimpun dana juga. Iya. Penyaluran pembiayaan juga sama gitu. Hanya alat transaksi pembayarannya yang berupa cek atau bilet giro. Itu yang membedakan. Kalau bank umum itu boleh kan, misalnya Mbak Safira transaksi dengan katakanlah dengan satu pengusaha tertentu, pengusahanya bayar, saya bayar pakai cek ya Mbak Safira. Nah, kalau di BPR nggak bisa. Nggak bisa ya Bapak ya, baik. Baik Bapak Karsono dan juga Bapak Resi, kita off dulu, kita jeda dulu. Dan untuk Sobat MK, untuk yang ingin bergabung di sini ada 4 untuk pendengar yang beruntung mendapatkan masing-masing saldo rekening ya Bapak ya. Saldo tabungan ini senilai Rp100.000. Jadi siapkan pertanyaan sahabat dari saat sekarang juga
Anda bisa mengirimkannya ke 0811 2948 921, atau sahabat juga bisa menggunakan media sosial kami untuk Instagram di @mkfm_Solo dan untuk Facebook di MKFM Solo. Atau sahabat juga bisa bergabung melalui live YouTube kami di MKFM Solo. Kami akan kembali setelah masih dari relasi kami berikut ini. Gimana Bapak? Ceritanya sampai 2-3 hektar, 5 hektar itu juga developer ya boleh. Wah. Banyak biaya developer, Pak. Oh, gitu. Developer itu semua hampir di Solo itu semua rata bagi. Bukan lahan, tapi dibangun nggak bisa. Iya Bapak. Iya, bangun bisa. Jadi akhirnya kita jadi Solo kayak jadi banknya Jadi bank favorit ya Pak ya. Naik dulu ya Pak. Kenapa? Mau naik dulu. Iya mau naik gini. Ini kalau untuk yang Mbak Rizky nanti pertanyaannya yang ini nggak, bank-bank di Indonesia terjamin oleh LPS, nanti yang menjawab Bapak Rizky atau Pak langsung dulu Pak. Pak, Yang Pak. dari saya Pak. Kita yang KPR aja ya. Oh, KPS. Yang KPR tadi Pak. 9,1 MKFM Solo, Inspirasi Keluarga Indonesia. Baik Sobat MK, saya masih menemani sahabat di program Inspirasi Keluarga bersama dengan BPRS Dana Amanah Surakarta yang beralamat di Jalan Kiai Haji Samadudin nomor 162 Sonakan, Surakarta. Masih bersama dengan Bapak Karsono selaku Direktur Utama
BPRS Dana Mana Surakarta dan juga Bapak M. Rizky selaku SR Account Officer. Dan kita masih membahas seputar solusi mudah memiliki rumah melalui pembiayaan syariah. Dan sekali lagi saya ingatkan untuk sahabat yang bergabung di pagi hari ini ada 4 saldo tabungan ya senilai Rp100.000 untuk 4 orang pendengar yang beruntung. Jadi siapkan pertanyaan terbaik sahabat MQ dan Anda bisa mengirimkannya melalui 0811 2958 921 atau sahabat yang sekarang sedang online aktif di media sosial untuk Instagram di MKFM_Solo dan untuk Facebook di MKFM Solo. Baik Bapak Karsono dan juga Bapak Rizky, kita lanjutkan lagi obrolan kita pagi hari ini. Dan kalau tadi sudah membahas seputar BPRS, bedanya apa sih dengan bank syariah, tadi sudah dijelaskan sedikit banyak oleh Bapak Karsono. Dan ini sudah sebenarnya ada beberapa pertanyaan Bapak Karsono yang masuk, tapi nanti di sesi berikutnya ya Pak ya. Ini kita ke Pak Karsono lagi. Dan ini kebanyakan dari masyarakat mengetahui bahwa bank-bank di Indonesia kan terjamin oleh LPS nih Pak. Nah kalau untuk BPRS Dana Amanah apakah juga termasuk? Ya, termasuk Mbak Safira. Jadi BPR Syariah atau BPR pada umumnya itu merupakan lembaga keuangan bank yang sama diawasi oleh OJK, sehingga sama perlakuannya dengan bank umum syariah juga. BPR Syariah itu dijamin juga LPS. Kenapa? Karena kami juga ikut dalam program penjaminan, sehingga masyarakat jangan ragu ya untuk bersedia menyimpan dananya di BPR Syariah, di BDA apalagi, karena memiliki produk-produk yang justru lebih unggul dalam konteks sebagai simpanan. Kami memiliki bagi hasil, memberikan bagi hasil dengan bagi hasil yang bahkan bisa 2 kali lipat dibanding dengan bank umum syariah gitu ya. Dan tetap dijamin oleh LPS. Itu yang menariknya seperti itu. Menabung bisa langsung dapat hadiah. Tetap dijamin oleh LPS. Baik, gitu. Ini sudah jaminan mutu ya Pak Karsono, ini nggak perlu khawatir lagi. Dan ada yang kadang bertanya-tanya, halal nggak sih dana yang di bawah pengawasan LPS kalau untuk BPRS gitu? Kalau halal, karena bank syariah ini kan bekerja beroperasional dalam pengawasan. Kalau secara nasional, Dewan Syariah Nasional di bawah MUI. Di setiap BPR, di setiap bank syariah itu ada Dewan Pengawas Syariah. Jadi produk-produk yang sebelum dipasarkan itu semua melalui kajian dulu. Setelah ada kajian, kemudian kami ajukan kepada OJK, kemudian OJK evaluasi, disetujui. Nah, produk yang sudah dijual, ada produk yang sudah lulus uji dari aspek operasional, dari aspek syariah juga. Sehingga insya Allah jangan ragu lagi pada saat bank syariah, BPR Syariah menjual produk, selalu produknya udah produknya lulus uji, termasuk aspek syariah. Iya. Nah ini produk-produk unggulan nih untuk di BPRS Dana Amanah ini produk unggulannya apa? Ya. Kalau untuk simpanan, pertama, kalau punya dana menganggur, dana di rumah atau di bank umum itu pada umumnya, dan jumlah yang mulai lebih besar lah, kalau mulai 5 juta, 10 juta atau bahkan 100 juta, 1 miliar seperti itu, jangan disimpan di bank umum, simpan aja di BPRS Dana Amanah. Kenapa? Karena kami bisa berikan bagi hasil yang jauh lebih besar. Kalau bagi hasil saat ini kami itu untuk nominal mulai dari 100 juta itu mulai dari 6% sampai dengan 8% per tahunnya, setara ya. Setara dengan 6 sampai dengan 8%. Sedangkan kalau di bank umum saat ini kan paling 2%. Betul, ya. Berarti memang jauh lebih tinggi ya Pak ya. Betul. Jadi kalau dana nganggur simpannya di BPRS Dana Amanah. Kalau di bank umum ya sekedar untuk transaksional saja. Karena di BPRS Syariah kita masih punya keterbatasan layanan, kita belum bisa mobile banking Mas Afri. Belum bisa ya Bapak ya. Tapi kedepannya nanti akan ada ya Bapak ya. Dalam proses saat ini, dalam proses persiapan. Karena kan tentunya juga nasabah masyarakat juga menginginkan BPRS Dana Amanah sendiri menggunakan mobile banking dong supaya lebih mudah untuk pengaksesan, nggak harus datang ke kantongnya secara langsung ya. Baik, Bapak ini ada beberapa pertanyaan, kita tidur dulu ya Bapak ya. Nanti takutnya nggak cukup waktunya. Ini dari sahabat yang bergabung di WA 0811 298 921, sahabat kawan di Solo. Apakah bisa melayani pembelian tanah? Soalnya di bank-bank lain nggak bisa. Betul. Kenapa ya? Kok di bank itu untuk beli tanah nggak bisa?
Memang diatur ya, sejak krisis ekonomi tahun 97-98 itu pembelian tanah itu tidak diperkenankan di fasilitas bank umum. Dan sedangkan di BPR Syariah itu diizinkan. Bahkan kita saat ini sebagai salah satu BPR yang terdepan ya dalam proses pembelian lahan atau biasa tanah untuk developer. Nah, Jadi kenapa di Solo, begitu nih Pak Karsono bisa Ya. jadi incaran developer di Betul. Solo ya? Betul. Kita mungkin kalau ngomong developer di Solo barangkali 70% developer Solo tuh semuanya nasabah BPR Sekarang Mana. Ah, sudah hampir semuanya berarti ya Pak Iya. Karsono ya? Betul. Nah, pembelian lahan dalam konteks untuk perorangan Iya. itu kita berikan itu tapi dengan tujuan untuk pembelian covering. Tentunya covering. tetap dihindari untuk tujuannya sebenarnya spekulatif gitu Pak. Kalau saya sekedar beli tanah yang nggak jelas tujuannya, penggunaannya, ya kita nggak biayai. Berarti memang dari awal itu harus jelas tanah Harus itu jelas untuk dulu, apa? betul. Misalnya, oke yang dibeli tanah untuk covering perumahan, kita bisa biayai, bisa biayai. Beli tanah pertanian yang produktif, oke kita bisa biayai gitu ya. Tapi beli lahan sekedar misalnya ya nabung lah gitu, Nah, untuk investasi aja lah, investasi. tapi nggak jelas untuk Nggak apa jelas. itu memang Betul. belum bisa ya Sebaiknya dihindari. dihindari itu ya. Betul. Kalau untuk developer, misalnya perorangan maupun perusahaan yang katakanlah Mbak Safira berbisnis properti juga misalnya, membeli tanah luas 1.000 meter, 5.000 meter, itu kita bisa biayai. Karena jelas, mau diproduksikan menjadi rumah. Rumah kan kebutuhan masyarakat. Nah, setelah menjadi rumah, kita siapkan fasilitas pembiayaan KPR-nya untuk para pembeli. Jangka waktu bisa sampai 15 tahun hanya dengan uang muka 10%. Uang muka 10%. Nah, kalau Betul. dibandingkan dengan bank lain Ya. Pak Karsono untuk uang mukanya sendiri. Betul. Nah, secara umum ketentuan umum kan sudah diatur sebenarnya. Jadi tergantung tingkat kesehatan dari BPRS itu. Oh, baik, memang Paling jadi kecil, lihat dulu paling ya. kecil 10%. Terus ditentukan lagi oleh tingkat kesehatan bank itu. Kemudian ditentukan juga oleh KPR rumah yang keberapa. Oh gitu. Betul. Ini kebetulan juga ada yang bertanya Pak Karsono seputar proses KPR. Jadi bedanya bank syariah, BPRS Dana Amanah Swakata khususnya dengan bank umum dalam proses KPR. Ya. Ini Pak Karsono atau Pak Rizky yang Mas akan Rizky menjawab? saja, Mas Rizky. Silakan, Mas Rizky. Mungkin nyebut BPRS dan amanahnya disingkat aja BDA. BDA. Oh BDA lebih Ya, mudah ya ya, berarti ya. Baik. Baik, silakan Pak Rizky. Ya, jadi pada prinsipnya untuk pengajuan KPR, produk kita itu KPR Syariah IB hebat, Mbak. Jadi KPR Syariah IB KPR Syariah IB hebat. Baik. Jadi pembiayaan kepemilikan rumah syariah IB hebat seperti itu. Jadi pada prinsipnya secara umum sekaligus menjawab pertanyaan tadi terkait dengan akad ya. Iya. Jadi akad untuk akad sendiri di KPR Syariah itu ada istisna, jadi sifatnya pesan bangun, bahkan dari coupling itu jika customer sudah berminat itu bisa kita biayai dari awal. Itu yang kita saat ini banyak kita jalankan kerjasama dengan MOU dengan beberapa developer. Jadi dari proses tanah sudah bisa kita biayai. Iya. Kemudian untuk yang ready stock itu dalam artian rumahnya sudah kondisinya 100%, Iya. itu kita menggunakan akad murabah dan MMQ, musyarakah mutanakisah. Murabah jual beli, kalau musyarakah mutanakisah based on bagi hasil kongsi kepemilikan antara nasabah dengan kita, seperti itu. Kemudian untuk prosesnya yang tadi yang ditanyakan. Iya, mudah nggak sih prosesnya juga seperti apa? Iya, jadi memang seperti kita ketahui bersama bahwa saat ini mungkin bisa dikatakan kalau bahasa umumnya selera risiko bank umum ini tinggi, Pak. Jadi Iya. tidak mudah untuk menembus KPR di bank umum saat ini ya. Iya. Seperti itu pangsa-pasar yang coba kita ambil. Jadi dalam artian tidak mengesampingkan prudensial banking ya, tetap kita melakukan kehati-hatian, screening di awal tetap, cuman prosesnya bisa dikatakan kita jamin lebih mudah. Jauh lebih mudah Ya, Pak? seperti itu. Dan keputusannya pun juga lebih cepat, seperti itu. Jadi kan mungkin kalau di bank umum itu melalui proses yang panjang seperti itu. Jadi kita insya Allah prosesnya lebih cepat. Iya. Dan tapi saya tegaskan tanpa
mengesampingkan prudensial bankingnya ya Mbak, prinsip kehati-hatiannya seperti itu. Tapi kalau misalnya ada seorang pedagang kecil-kecilan nih, Pak Rizky, yang katakanlah dia memiliki rekening tabungan yang isinya nggak banyak. Nah ini ingin KPR, mengambil KPR melalui BDA. Yeah. Ini bisa nggak sih Pak? Iya, ya itu Mbak. Pada prinsipnya kita lihat analisa dulu di awal. Ada beberapa sektor usaha yang mungkin secara visible itu layak untuk dibiayai. Cuman secara bankable kurang layak. Karena beberapa memang mempersyaratkan adanya mutasi rekening, kemudian persyaratan legalitas usaha dan sebagainya. Tentunya seperti yang disampaikan Pak Kasro di awal tadi, BDA ini banyak mengakomodir mungkin yang selama ini belum tersentuh oleh segmen bank umum atau bank lain, sektor UMKM yang menengah ke bawah yang mungkin secara visibilitas usaha layak untuk dibiayai, tapi terbentur di beberapa aturan tadi yang kita sampaikan ya tidak bankable. Itu yang coba kita ambil juga, dalam artian secara surveinya harus kita perdalam lagi ya seperti itu. Jika memang layak dan siklus usahanya putarannya lebih cepat, yang itu tidak tercermin di rekening, kalau layak ya kenapa tidak kita ya, ya. Karena belum tentu yang menengah ke bawah ini justru tidak memiliki kemampuan ya untuk itu. Baik. Kemudian ada juga ini ada testimoni Bapak, saya bacakan saja ya. Ini dari Laila Colomadu. Assalamualaikum BDA, saya merupakan nasabah tabungan rencana kurban di BDA. Produknya sangat membantu dalam merencanakan kurban, apalagi ada layanan jemput bola, sangat membantu. Pokoknya mantap. Iya. Masya Allah, alhamdulillah ya Bapak Kasona ya. Kemudian untuk pertanyaan berikutnya dari sahabat Aris di Solo, kemudahan apa sih yang bisa didapatkan di BPRS Dana Amanah yang bisa dinikmati dan diandalkan oleh masyarakat? Pak Kasona, Pak Rizky, Pak Kasona kembali silakan. Kalau bicara tentang kemudahan ya, kalau untuk orang yang nabung, mungkin pada saat misalnya bapak atau ibu, sahabat MK mau menabung di bank umum, katakan nabung sehari 100.000. 100.000 ya. Ada nggak kira-kira bank yang mau jemput ke rumah? Kayaknya nggak ada deh Pak. Kita yang harus datang ke sana. Iya. Ada hitungannya. Kalau kami dulu di bank umum, itu biasanya pick up itu yang minimal di atas 100 juta baru baru mau datang ke rumah. Karena kalau mikir cuma 100.000 kenapa harus dijemput gitu ya Pak Garsono? Jadi bukan mana di BDA kami melayani itu, ya tabungan harian bahkan 50.000 itu kan bisa jemput ke rumah. Yang kedua dari sisi perencanaan keuangan itu kita membantu bahwa masyarakat bisa jadi bisa nabung sehari 100.000 atau per minggu 100.000 gitu ya. Tapi dalam jangka panjang sebenarnya punya kebutuhan. Kita punya produk-produk yang bisa dipakai untuk perencanaan keuangan tadi. Nah, bagi hasilnya itu setara deposito. Saya kira nggak ada deh di bank lain yang nabung 100.000 dapat bagi hasil setara deposito. Ada nggak kira-kira Mas Abira? Di BDA ya, Pak Garsono ya. Di BDA nabung 100.000 bagi hasil setara deposito. Siapa yang tidak mau coba ya? Coba. Disetarakan dengan deposito Mas Abira. Ada lagi, kita punya produk pilihan, salah satunya adalah produk bersama BPRS. Jadi kita punya produk bersama BPRS Jateng DIY, itu namanya produk tabungan ukhuwah. Nabung 100.000 di bank umum ada nggak nabung 100.000 dengan hadiah mobil expander? Kayaknya jadi kita ada produk itu yang hadiah. Padahal kalau dibikin BDA ini kan sasarannya menengah ke bawah ya Pak Garsono ya, tapi memberikan apa ya layanan yang terbaik untuk nasabahnya. Bahkan bisa lebih. Ya. Jadi kita mencoba bahwa walaupun kami BPR Syariah gitu ya, tapi kemudahan-kemudahan apa yang diperoleh di bank umum kami berikan, bahkan nilai lebihnya. Karena pada ujungnya kan kalau kami nyimpen dana dapat apa gitu kan. Dapat apanya itu yang kami bisa garansi bahwa kami bisa berikan setidaknya bisa 2 kali lipat atau lebih untuk bagi hasil di BPR. Nah, sobat MG dijamin 2 kali lipat loh ya. Jadi menjadi pilihan yang ini harus segera buruan untuk menuju ke BDA. Di produk tabung ukhuwah ini baru akan diundi periode pertama ya Mas Rizky ya. Nanti tanggal 4 Agustus itu akan dilakukan pengundian hadiah utama mobil, mobil expander dan umroh. Nah itu cara bisa ikutnya harus ngapain dulu tuh? Nabung aja bukan dengan 100.000.
mulai nabung itu dulu aja udah bisa berkesempatan satu poin dapat poin oh, ya. dapat satu poin. Poinnya lipatannya hanya 100.000 rupiah. Itu masa pengundiannya 1 tahun. Jadi ya periode pertama akan berakhir bulan Agustus ini. Nanti periode kedua berlanjut lagi untuk Agustus tahun depan. Jadi itu memang satu program yang apa ya selalu ada ya, gitu ya. Selalu ada karena itu produk bersama BPR Syariah. Kalau sementara sekarang itu di Jateng Biaya ada 36 BPR Syariah. Ini bekerja sama untuk membuka produk tabungan. Tapi tahun periode kedua ini rencana akan diikuti oleh BPR Syariah nasional seluruh Indonesia ada 165 BPR Syariah. Baik, untuk sahabat Anis di Solo semoga terjawab ya untuk pertanyaannya. Kemudian ada juga dari sahabatnya di Karanganyar, siapa saja yang bisa memakai produk syariah, Bapak? Apakah khusus orang Islam saja? Ya, kalau produk bank syariah, BPR Syariah, bangun syariah itu layanannya kita universal ya. Kita tidak melihat agama apapun boleh memanfaatkan produk syariah. Sepanjang bahwa produk-produk yang ada akad-akadnya dengan menggunakan syariah ya, yang datang mau menabung atau pembiayaan kami sodorkan dengan akad itu dan setuju ya ayo berjalan gitu. Jadi memang tidak mengikat oh ini khusus untuk orang Islam saja ya. Di luar itu pun silahkan. Betul. Baik, ada juga dari sahabat Nurma di Solo. Nah, ini yang juga jadi pertanyaan sebagian banyak orang mengenai denda nih Pak. Ya. Kalau untuk di BDA, kemudian KPR Bank Syariah nih, apakah ada denda kalau misalnya kita terlambat bayar? Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua, KPR Bank Syariah menggunakan akad apa, terutama di BDA? Ya. Silakan, Pak Rizky kembali. Iya, ini sekaligus kita Mbak, menginfokan keunggulan BDA. Salah satunya itu tidak ada KPR BDA itu tidak ada denda. Nah, jadi nggak ada ya Sobat MK ya, denda nggak ada dicoret. Kemudian biaya administrasinya itu real cost Mbak. Itu Real cost maksudnya gimana nih Pak Rizky? Jadi real biaya yang timbul untuk memproses pembiayaan tersebut sampai realisasi. Jadi misalnya real biaya kertasnya cuma untuk memproduksi proposalnya 50.000 ya 50.000. Kemudian biaya transportnya misalnya 50.000 ya bisa total cuma 100.000. Nah, sedangkan di bank umum maupun BPRS lainnya mungkin masih menerapkan atau BPR lainnya masih menerapkan persentase dari sekian persen dari plafon. Minimal 1%. Itu. Jadi di kita itu sudah real cost, Mbak. Real cost ya, jadi nggak ada yang ditambahin, nggak ada yang dikurangin. Iya. Nggak nyampe 0,5% Mbak biayanya kalau di proses ya. Karena di bank umum lainnya kan minimal 1%. Untuk biaya misalnya pembiayaan 100 juta katakanlah, harus membayar minimal 1 juta. Nah ini jadi keunggulan dari BDA. Jadi sahabat tadi nggak salah pilih kalau memantapkan hati untuk menjadi nasabahnya BDA ya Pak Kasul dan juga Pak Rizky. Kemudian ada lagi Pak Rizky seputar KPR di BDA. Tadi yang tanya akad ya. Akadnya apa? Ya. Akadnya ini sudah disinggung tadi. Yang pertama dari pesan bangun itu akadnya istisna, Pak. Jadi dari kafli survei awal mungkin sudah cocok untuk kaflinya, itu bisa kita proses pembiayaannya dengan catatan mungkin developernya atau pengembangnya wajib MOU dengan kita ya. Sekaligus ini kita mengamankan bagi customernya juga, karena kan kita pencairannya bertahap sesuai dengan progres pembangunan. Jadi seperti itu. Itu untuk yang sifatnya pesan bangun. Nah, akadnya adalah istisna. Pesan bangun. Ya, yang kedua mungkin yang ready stock itu bisa dengan akad murabah atau jual beli. Dengan catatan rumahnya kondisinya sudah 100% dan layak untuk segera ditinggali. Seperti itu. Itu akadnya murabah. Terus yang ketiga itu akadnya adalah kongsi atau musyarakah mutanakisah, MMQ. Jadi itu rumahnya juga dengan catatan sudah harus 100% sudah jadi ready. Jadi ada manfaatnya, sudah bisa termanfaatkan. Kondisinya pun juga harus bagus. Iya, seperti itu. Nah, ini juga ini keunggulan lagi Pak. Jadi setiap realisasi pembiayaan kita bagi customernya ada hadiah. Ada hadiah ya? Iya. Jadi ada hadiah. Hadiahnya semacam perabotan rumah tangga, mungkin oven, kemudian chopper, dan lain-lain lah. Intinya itu. Jadi kita sesuaikan dengan
KPR-nya seperti itu. Jadi nggak Jadi cuma langsung ada isinya rumahnya. Iya. Tidak nyicil ngisi lagi perawatnya. dulu berarti ya. Iya. Makanya ini keunggulan yang memang dimiliki oleh Iya. BDA dibandingkan yang lain. Sahabat MI segera saja menjadi nasabah dari BDA. Ada lagi Pak Rizky seputar keunggulan dari BDA sebelum kita rehat. Paling itu Mbak, nanti kita kembali Lanjutkan lagi ya. Ini ada Iya. beberapa pertanyaan yang belum terjawab, Iya. masih ada Saya lagi. melengkapi Mbak. Iya. Jadi tadi yang pertanyaan terkait dengan kalau nasabah pedagang kecil itu bagaimana? Iya. Rata-rata susah. Justru kami hadir diantaranya adalah untuk bisa mengakomodir nasabah-nasabah yang secara aspek bankable sulit, Iya. mutakhir ini nggak lengkap. Nggak lengkap. Misalnya pedagang bakso, pedagang Iya. cilok, Ya, itu yang keuntungannya berapa Kan sih sudah Bapak seperti ya? itu, Iya. ya. Kalau kami biasanya ajarkan ke mereka nabung harian dulu. Iya. Nah, nabung harian katakanlah nanti rutin satu hari 100.000 gitu kan. Kalau sehari 100.000 berarti kan dalam satu bulan minimal udah 2 sampai 3 juta kan. Nah, cicilan misalnya rumah untuk 150 juta jangka waktu 15 tahun, katakanlah misalnya sekitar 1 juta Iya. 300. Ya udah bisa berarti KPR. Gitu. Mudah ya. Jadi- Jadi kalau yang di bank umum nggak bisa, ini di BDA Iya. Insya Allah Bisa lebih bisa, sangat Kita lebih bisa. ke verifikasi di lapangan Iya. pada saat misalnya pedagang dia sewa kios jualan barang tertentu mutakhir rekening nggak ada, kalau Iya. misalnya rekening nggak ada datang ke bank umum nggak diterima. Nggak diterima, Gitu. ya. Kalau kami lihat aja nanti dari Iya. bukti catatannya, bukti. Karena pasti akan detail ya untuk Iya, surveinya sendiri. surveinya. Baik, kita rehat dulu Pak Oke. Kasman dan juga Pak Rizky. Dan sahabat TV kami akan kembali setelah beberapa informasi dari relasi kami berikut ini.
90,1 MKFM Solo, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sobat MK, sudah di jam 10:50 kami masih hadir di program Inspirasi Keluarga bersama dengan BDA BPRS Dana Amanah Surakarta. Sobat MK yang beralamat di Jalan Kiai Haji Samanhudi nomor 162 Sondakan Surakarta. Dan kami ingatkan sekali lagi sahabat, untuk pendengar, untuk sahabat yang sudah bergabung di pagi hari ini, nanti akan dipilih siapa tahu ada menjadi salah satu dari 4 orang yang beruntung ya, yang masing-masing nanti mendapatkan saldo tabungan senilai Rp100.000. Jadi sahabat MK masih ada waktu yang lumayan banyak untuk Anda manfaatkan kesempatan yang satu ini dengan bergabung di 0811 2958 921, atau sahabat juga bisa menggunakan Facebook di MKFM Solo dan juga Instagram di MKFM_Solo. Sahabat juga bisa mendengarkan siaran kami melalui live streaming di www.indonesiastreaming.com/MKFM, juga melalui live YouTube kami di MKFM Solo. Baik Pak Kasoro dan juga Pak Rizky, kita lanjutkan lagi. Ini beberapa pertanyaan masih ada kembali Pak Kasoro dan juga Pak Rizky. Yang berikutnya ada dari Ibu Nasril. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingin bertanya, bisakah KPR ini mengeluarkan untuk dana talang beli rumah hunian, kemudian sertifikat rumah itu sendiri untuk jaminan setelah ditalang lunas, dan nasabah ini tinggal mengangsur tiap bulannya. Nah, kalau misalnya bisa, bagaimana syarat dan juga ketentuannya? Silakan. Ya. Oh, ini maksudnya mungkin take over ya, Mbak? Take over ya. ya. Jadi KPR AB Hebat, APRS AB Hebat ini memang tujuannya satu, kepemilikan rumah awal, kemudian top up untuk renovasi dan sebagainya, dan yang ketiga itu salah satunya memang untuk take over. Cuman take over dan ketentuan ini yang menjadi syarat utamanya adalah jaminan itu, SHM-nya, sertifikatnya, SHM atau SHGB lah, itu harus atas nama nasabah atau pasangan. Itu pokoknya di situ dulu ya. Jadi nanti mungkin menanyakan proses take over, itu bisa kita layani. Jadi kita ambil alih di bank lain, atau di mungkin bisa bank, bisa mungkin di developernya sendiri. Itu kita take over, kemudian nanti kita sesuaikan dengan akadnya tadi, dalam artian kondisi rumahnya bagaimana, apakah sudah 100% atau tadi belum, masih tahapan proses pembangunan. Kemudian nanti tinggal mengangsur setiap bulan ke kita. Mungkin untuk syaratnya hal teknis ya, mungkin yang awal bisa menginfokan identitas terlebih dahulu ya, suami istri, KTP, kemudian kakak, buku nikah. Untuk detailnya mungkin kita juga ada layanan hotline-nya loh, Mbak. Boleh menginfokan di sini ya? Silakan. Ya, jadi di Halo BDA itu 081 941 01 101. 081 941 01 101. Jadi nanti bisa ngechat di situ, nanti konsultasi juga bisa. Ya, jadi nanti biasanya langsung kita operkan lagi ke tim marketing, atau bisa langsung ke kami sendiri. Itu menandakan hal yang lebih teknis ya, seperti itu. Baik. Demikian ya untuk ibunya Nasril. Ada ibu siapa tadi? Ibu Tini yang dari Serangan. Kemudian yang berikutnya dari Umi Zainab di Solo, bertanya untuk tabungan umroh atau haji, apakah bisa ya untuk saldonya berapa? Jadi untuk tabungan umroh atau haji apakah bisa? Kemudian saldo awalnya itu berapa? Bisa banget, Mbak. Jadi untuk tabungan itu hanya dimulai dari 100.000. 100.000, kemudian kalau umroh dan haji itu masuk ke tabungan rencana ibadah. Jadi harus menghitung, misalnya rencana pengen umroh dalam 2 tahun ke depan. Kalau 2 tahun ke depan umroh misalnya anggaplah 25 juta gitu ya. Kalau 2 tahun berarti kurang lebih 1 bulannya harus nabung sekitar 1.100.000 gitu. Nanti pada waktunya 2 tahun ke depan maka ya untuk umrohnya udah cukup. Nah, kalau untuk umroh dan haji sebenarnya kamu malah memiliki produk kalangan, Mbak. Itu ada juga sendiri berarti jadi ya. Pembiayaan. Jadi kita biayai di awal ya, nabungnya belakangan untuk bayar angsuran gitu. Jadi kita bisa berangkat dulu, kemudian untuk nyicil belakangan bisa ya.
Betul. Itu untuk per bulannya berapa tuh Pak? Ya, kalau saat ini kan ada aturan baru ya. Kalau sebelumnya kami pembiayaan haji itu bisa sampai 6 tahun. Tapi OJK baru mengeluarkan ketentuan bahwa pembiayaan umroh itu paling pembiayaan haji dan umroh itu paling lama 3 tahun. 3 tahun ya. Kalau untuk jangka waktu 6 tahun kemarin itu kita angsuran 600.000. Tapi kalau sekarang jadi 3 tahun, Berarti tinggal 1,2. 1,2 ya. Ya. Itu untuk per bulannya berarti dalam jangka waktu 3 tahun tahun. Pak ya. Dalam jangka waktu 3 tahun sudah memperoleh, artinya gini, dengan punya uang 500.000 nih Mbak Safira Iya. sekarang, itu bisa terdaftar porsi hajinya, sudah ada kejelasan, oh saya berangkat haji 20 tahun lagi gitu. Itu dengan dana talangan haji di BDA bisa. Jadi bisa dimanfaatkan untuk dana talangan itu ya. Jadi kita nalangin 24.500.000, 500.000-nya ini semua sebagai DP ya dari nasabah. Jadi demikian yang untuk Umi Yana di Solo bisa memanfaatkan saja untuk dana talangan ya. Jadi berangkat dibiayai dulu, nanti kita bisa nyicil belakangan dalam jangka waktu 3 tahun ya. 3 tahun. Nah kalau umroh memang harus mencari dulu tour and travel yang kerjasama. Jadi kalau tour and travelnya kebetulan belum kerjasama, maka kami akan datangi tour and travelnya. Jadi Karena memang kita- harus melihat dulu kerjasama atau tidak gitu ya Pak. Betul. Kenapa? Karena kan khawatir kalau untuk umroh khususnya Mbak, Iya. haji kan masih lama. Masih kan? lama ya. Kalau umroh Nah, kan untuk bisa umroh, misalnya saya pengen jangka berangkat waktunya umroh juga tidak lama. dan pengen dapat talangan dulu untuk umroh gitu ya, maka barangkali kalau nasabah udah punya kerjasama tertentu dengan tour and travel Iya. yang aman ya kami bisa lanjutkan. Tapi kalau belum mungkin kami bisa merekomendasi tour and travel yang udah kerjasama dengan kita. Prosesnya lama nggak sih Pak untuk ngurus ini itu untuk dana talangan ini? Semua proses pembiayaan di BDA itu sangat cepat Mas Iya, Rizky ya. nggak ada yang mulai, lama. mulai dari 3 hari ya, paling lama paling kita sampai dengan 10 hari kerja. Baik. Ya, 10 hari kerja itu udah paling lama. 10 hari udah paling paling lama lama. diusahakan memang lebih cepat dari Iya, itu ya. Betul. Kemudian ya ada Kalau data lagi berkas bersama. atau data sudah lengkap clear dari awal ya akan lebih cepat. Jadi memang persiapkan dulu berkas lengkap dulu Betul. supaya proses juga lebih mudah dan lebih cepat Iya. ya. Baik. Kemudian dari Isti di Solo, kenapa kalau dihitung-hitung KPR di Bank Syariah itu nilai akhirnya sama seperti KPR di Bank Non Syariah? Ini mohon pencerahan. Ya, sebenarnya kalau tentang harga ya, tentang harga ini kan mungkin sama halnya dengan pada saat misalnya kita pergi ke pasar, ada 10 toko Iya. beli produk yang sama, harga kan beda-beda ya, Iya. harga beda-beda. Demikian juga perbankan sebenarnya. Jadi datang ke bank A, bank B, bank C gitu ya, BPR A, BPR B, BPR C, kemudian bank umum gitu ya. Pasti harga berbeda-beda. Tapi kurang lebihnya kan hampir sama lah gitu ya. Satu keunggulan bahwa pada saat Bapak Ibu memilih KPR atau pembiayaan di BDA, itu kita nggak mengenal yang namanya fluktuasi. Jadi pada saat awal misalnya angsuran KPR 1.500.000 selama 15 tahun, itu udah 15 tahun tenang. Nah, sekarang banyak bank yang pada kutipnya memberikan jebakan. Dia awal selalu dikasihkan diskon, Iya, setelah dikasih pokoknya setahun, sebelum muda ya. 2 tahun, nanti naik, Iya. bahkan tanpa konfirmasi dengan nasabahnya. Kalau kami semua produk KPR atau pembiayaan yang kita miliki itu kita nggak mengenal yang namanya kenaikan. Setelah akan disepakati ya udah itu Nanti angsuran. nilainya akan sama ya, jadi sama nggak ada kenaikan ya. Betul. Baik. Nah, jika akad jual beli akan merupakan itu kan karena sifatnya transaksi jual beli atau merupakan harga jual yang sudah disepakati sesuai dengan aspek syariah, kita nggak boleh melakukan perubahan di tengah jalan. Bukan kata-kata yang lain. Ada Pak Rizky yang mau ditambahkan juga? Sudah Pak. Jadi karena pada prinsipnya kita itu kan akadnya kan jual beli Pak ya. Jadi sudah clear di awal. Itu bedanya syariah dengan yang Jadi memang sudah diperjelas dari awal Iya. supaya nasabah juga tidak bingung dan sudah tahu Iya. kepastiannya seperti apa. iya. Jadi nggak perlu ragu lagi kalau Iya. tiba-tiba loh kok jadi naik, Iya. nggak akan ada seperti itu. Di Insya Allah. jadwal langsung pun kita sudah declare. Dalam artian tidak ada yang di skip atau ditutupi itu tidak ada. Jadi sudah tahu porsinya masing-masing dan menjadi kewajibannya per bulan itu berapa sudah jelas di Sudah situ Pak. dijelaskan dari awal. Iya, seperti itu. Dan tidak floating kan kalau di bank konven kan ada floating ya. Yang disampaikan Pak Sultan tahu-tahu tadi nanti di Iya. tahun keberapa angsurannya mungkin tetap, tapi penurunan Dan pokoknya itu sangat kecil memberatkan atau ya, Pak naik. Rizky. Iya. Jadi tidak ada kepastian Mbak. Seperti Kalau itu. di beda ini Insya Allah Iya, pasti karena semua. akadnya jual beli itu kan sudah disepakati di awal.
antara kedua belah pihak dengan harga beli sekian, kemudian kita jual ke nasabah sekian, itu sudah Nasabah terkunci kan harganya. artinya jadinya tenang ya, Iya. Pak Rizky dan juga Pak Karsuna, kalau sudah mendapat kepastian di awal, sudah Iya. dijelaskan. Ya, untuk yang akad sirkah kongsi ya, akad kita tadi ada MMQ, Musyarakah Mutlak Isyak, itu kan akad kongsi. Beberapa bank umum syariah juga menerapkan akad itu, tapi mereka juga mengenakan ketentuan yang namanya pada periode tertentu bank boleh melakukan evaluasi. Tapi kalau misalnya dianggap kondisi ekonomi lagi naik, maka dilakukan penyesuaian. Dan kami enggak, kalaulah akadnya kongsi, gitu ya, kongsi membeli, kemudian berbagi hasil dari pendapatan sewa menyewa, itu kami udah dari awal udah menetapkan dengan angka angsuran sekian, ya udah itu menjadi kesepakatan. Ya, Berarti tidak ada yang di luar kesepakatan, Iya. semuanya harus ada di kesepakatan itu. karena kadang kan siapa yang mau kalau naik gitu ya. Iya dong Pak, pasti akan mau. Setelah 2 tahun senang, begitu tahun ketiga dinaikkan, ngamuk-ngamuk Iya. rata-rata. Betul Pak, iya. Itu karena kami punya pengalaman seperti itu, jadi kami di BDA itu nggak menerapkan Itu yang jangan namanya sampai istilah terjadi ya kenaikan. Pak Karsana ya. Betul. Ada dari sahabat Nurma di Solo, untuk KPR tadi, apakah SHM-nya ini langsung atas nama nasabah? Iya, jadi memang secara ketentuan harus. Harus atas Iya. nama nasabah secara Jadi langsung setelah ya? jual beli nanti langsung kita proses balik Balik nama nama. sekalian dengan Hmm. jadi atas nama nasabah atau pasangan seperti itu. Baik. Pada saat proses awal beli tentunya belum kan. Tapi kan justru jadi unggulnya proses KPR itu Iya. kan kadang kita membeli rumah, kalau secara perorangan nggak paham aturan main, sudah beli, udah bayar, tiba-tiba di akhir periode tidak diserahkan sertifikatnya. Kalaupun justru memastikan mengamankan itu kepemilikannya. Sebelum akad ya kita pastikan bahwa clear. Jadi begitu akad, transaksi jual beli, sertifikat akan dibalik nama. Jadi nggak perlu khawatir ya untuk Betul, iya. sahabat Nurma. Dan untuk pertanyaan kedua, untuk talangan nikah ada tidak nggak ya? Ada. Oh ada juga. Ada. Ini semuanya sudah ada nih di media. Iya. Jadi kalau untuk nikah, Iya. untuk nikah atau kebutuhan konsumtif lainnya, yang penting jaminannya adalah berupa aktivitas produktif ya. Misalnya punya motor, Iya. punya mobil, atau mungkin punya rumah yang udah bersertifikat. Silakan ajukan ke kami. Kami bisa berikan fasilitas pembiayaan namanya refinancing. Refinancing aset. Refinancing aset. Akadnya MMQ juga, Musyarakah Mutlak Isyak. Itu tujuannya bisa dipakai untuk multiguna yang tujuannya halal. Kalau produk sekaligus produk pembiayaan nikah sih nggak ada, tapi dalam konteks Peruntukannya. refinancing aset, Itu peruntukannya untuk nikah, untuk bayar sekolah, ya, Itu bisa dimanfaatkan. bisa. Nah, jadi itu sahabat Nurma bisa menggunakan produk tersebut ya. Jadi Pokoknya ada solusi. ada solusinya pokoknya. Masalah ada, solusi pasti akan ada Iya. jawabannya. Baik Pak Karsuna juga Pak Rizky, kita rehat kembali dan sahabat tadi kami akan kembali setelah beberapa informasi dari relasi kami berikut ini.
Ini nanti yang menang siapa aja Pak? Ini di segmen terakhir ini Pak. Pak Karsono aja yang Banyak itu Pak. banget. Gimana Pak? Tadi yang di IG dapat nggak Pak? Yang pertanyaan apa? Tadi yang KPR. Jadi KPR bedanya Bank Syariah, KPR di BDA dan juga Bank Umum dalam proses KPR seperti apa? Itu malah justru yang awal pertama sih Iya. Pak. Nah, kalau yang BA ini banyak. Dia yang mana aja? Pertanyaan yang mana tadi Pak? Pertanyaan mungkin yang beda-beda kalau yang udah ditanyakan yang Iya yang berarti yang ini ya. Lahan tadi Pak. Makan ya sebentar. Kemudian aja. mungkin untuk lahan boleh. Terus kemudian tadi lagi ada yang pemilihan untuk Gimana, Pak? yang pemilihan lahan. Lahan Iya, pertanyaan. bisa cari dulu. Pertanyaan Tanah Awal ada. tadi Pak. Iya awal. tanah. Oh ini. Terus tadi yang pertanyaan Pengumuman lagi Solo. yang terkait dengan untuk umroh sama haji. Iya. Kemudian yang haji Tabungan. tadi ya. Yang enak berarti yang enak. Terus yang namanya tabungan tadi. Yang kita jelaskan bisa pick up tadi loh Pak. Oh ini sebentar. Bentar Pak, cari dulu. Tiga ini kan. Yang namanya tabungan umroh atau haji. Ya tadi dapatnya baru tiga Tiga. berarti Wawan, Aminah, Ibu Yaina, kemudian tadi yang Ibu Nasrul tadi ya, Ibunya Nasrul tadi ya yang di nah ini ya dana talang tadi ya Itu yang, yang dana talang beli rumah take over tadi gimana? bukan itu. Bukan itu. Sebentar. Apa tadi? Tabungan haji dan umroh tadi. Iya tadi udah. Tabungan haji Ting- belum udah. Udah. Ting- satu lagi berarti. Yang LPS tadi. LPS yang apakah dijamin LPS tadi loh? Oh iya sebentar. Tadi kan ada dia. Hilang. Oh ini. Saking banyaknya ini jadi Hanya ya satu-satu dulu. Tabungan kurban enggak ya berarti ya? Oh jemput bola tadi. yang LPS nya ada. Apakah dijamin LPS? Aman. Jemput bola Laila Cawamadu. Kan Berarti udah udah empat dinasabah. dong Pak. Kan udah jadi nasabah yang lain-lain itu. Kenapa? Udah. Udah. Itu kan testimoni nasabah tabungan kurban. Terus ada. Oh iya. Oh iya betul Iya, ya. Yang nanya apakah di cover LPS tadi loh Pak? Ada pertanyaan. Kok hilang ya. Yang lain pembelian tanah itu dapat Pak. Udah tadi ya. Kemudian Yang rencana kurban. Ini udah. Oh yang LPS ada pertanyaan. Sebentar, ya tadi ada di kok hilang ya sebentar. Produk syariah khusus orang Islam bukan ini manfaat lain bukan, kemudian ini bukan isti yang tadi nilainya lebih. Itu boleh juga kalau Itu apa, Pak? Berarti pas dong, Pak? yang untuk orang Islam itu. Iya, Oh, pas yang berarti Islam isti. berarti yang bukan isti. Isti, Oh, isti. isti ya. Jadi, tempat. kalau yang LPS-nya ketemu boleh. Kita tanya, Pak, ya? Iya. 9,1 MPF untuk inspirasi keluarga Indonesia. Tidak terasa sama tadi kita sudah sampai di segmen terakhir ya di program Inspirasi Keluarga bersama dengan BDA, BPRS Dana Amanah Surakarta. Dan untuk pendengar yang beruntung kami akan pilih 4 orang yang masing-masing akan mendapatkan saldo tabungan senilai Rp100.000. Jadi untuk sahabat MK yang Masya Allah ya hari ini pagi ini ada banyak pertanyaan yang masuk termasuk di Instagram juga bersama dengan Bapak Karsono dan juga Bapak Rizky dari BDA. Nah ini kita ke pertanyaan berikutnya. Untuk pertanyaan yang selanjutnya yang sebentar dari sahabat Pratama tadi Pak di Mojosongo. Jadi untuk pembiayaan rumah itu syaratnya apa saja untuk pekerja Gojek? Ini apakah bisa juga? Ya. Secara prinsip sebenarnya kami itu menerima contoh pembiayaan dari sektor yang penting punya penghasilan tetap atau penghasilan rutin yang bisa diverifikasi. Gojek merupakan salah satu pendapatan juga mudah diverifikasi. Kalau misalnya angsurannya katakanlah 1 juta
500, maka minimal harus memiliki penghasilan 3 kali lipat gitu. Karena kami kurang lebih angsuran itu 35% dari pendapatan. Jadi kalau misalnya nanti mutasi rekeningnya dilihat pas 1 bulan, misalnya di Gojek mulai penghasilan 4.500.000 bahkan sampai 6 juta misalnya, maka secara umum layak untuk memperoleh fasilitas pembiayaan. Tadi ada pertanyaan yang terkait rumah subsidi ya, yang belum dijawab. Kalau rumah subsidi itu kan bank penyalurnya ditunjuk oleh pemerintah. Dan kebetulan BDA belum ditunjuk sebagai penyalur rumah subsidi. Rumah subsidi ini kan angsuran murah. Angsurannya itu di separuhnya, misalnya marginnya itu disubsidi oleh pemerintah. Nah, tapi kalau misalnya rumah subsidi kan ketat juga nih, membeli rumah subsidi harga 100, kalau sekarang 120 juta. Ternyata nggak lolos gitu ya, akhirnya pengen dapat rumah itu juga dengan pembiayaan komersil, maka kita bisa proses. Kebetulan cukup banyak nasabah-nasabah developer BDA yang juga developer rumah subsidi, Mbak. Jadi cukup banyak juga yang nggak lolos di PTN atau nggak lolos di bank-bank penyalur rumah subsidi, maka kita biayai pembiayaan rumah subsidi itu tapi dengan KPR komersil tentunya. Baik. Kemudian ada juga dari sahabat Faiz di Dono Hudan, apakah perbedaan produk syariah dan konvensional? Kalau tabungan atau deposito sama-sama dapat keuntungan, kalau pinjaman sama-sama ada kelebihannya, mohon dijelaskan. Ya, secara umum sebenarnya yang membedakan adalah aspek akadnya. Ya. Kalau untuk tabungan atau simpanan maka ada, kalau nabung atau nyimpan di bank umum, bank konven maka ada akad bunga. Kalau di bank syariah maka pilihannya akadnya ada wadiyah atau titipan dan akad mudharabah atau bagi hasil. Jadi pilihan akadnya itu hanya 2. Keduanya memiliki konsekuensi yang berbeda. Kalau bunga dengan aspek kepastiannya, bunga 2%, ya dapat bunga 2%. Kalau bagi hasil itu tergantung hasil dari usaha bank. Nah, di konsep simpanan kami mengenal namanya hasil investasi per mil, per 1000. Jadi bagi hasilnya sederhana. Kami setiap bulan rata-rata dari setiap Rp1.000 investasi BDA itu memperoleh Rp12. Rp12 hasilnya. Nah, akadnya kita dan bagi hasil. Misalnya Mbak Safira nyimpen dana di kami, akadnya mudharabah untuk deposito. 50% untuk Mbak Safira, 50% untuk bank. Maka mudah sekali kan. Setiap 1.000 dapat Rp6. Kalau 1 miliar dapat 6 juta. Gitu kan. Ngitungnya begitu gitu ya. Hanya Rp12-nya kan aspek ketidakpastian. Ketidakpastian dalam pengertian belum tentu fix angka 12. Bisa jadi bulan depannya 12,2, bisa jadi 11,9 gitu ya. Fluktuasinya sangat tipis lah. Walaupun tidak pasti karena bisnis bank ini adalah bisnis yang terukur, maka fluktuasinya sangat tipis. Mungkin kalau dihitung gapnya itu bisa 0,2 turun atau 0,2 naik gitu. Jadi jangan khawatirkan seringkali orang nabung di bank syariah nggak pasti dapat bagi hasil. Dapat bagi hasilnya, dapat bagi hasil deposito, tabungan itu pasti. Tapi rupiahnya yang tidak pasti. Walaupun tidak pasti, tapi 2 kali lipat daripada bank umum. Gitu kan, secara umum jauh lebih menarik gitu. Nah, kemudian kalau di sisi pembiayaan yang menjadi perbedaan, kalau pembiayaan di bank lain, bank konven itu kan akadnya bunga. Bunga punya konsekuensi floating, berubah setiap saat. Karena pernah mengalami kondisi krisis tahun 1998, dan lahir belum Mbak Safira? 1998 itu ada krisis 1998 ya. Udah Pak. Masih kecil mungkin ya. Tahun 1998 itu kalau yang punya pembiayaan atau kredit di bank misalnya itu bunganya tuh sampai 60%. Tinggi banget ya ternyata. Tinggi banget. Nah, sedangkan kalau di bank syariah akadnya kan jual beli tadi satu murabahah atau istisna. Harga misalnya pembiayaan 100 juta, harga rumah 1 juta, itu tuh harga jual 150 juta. Maka ya udah nggak berubah, 150 juta itulah harga jualnya. Walaupun terjadi kondisi ekstrim, suku bunga pasar lagi naik 5 kali lipat, maka kami nggak akan mengalami kondisi kenaikan itu. Itu untungnya dengan akad bank syariah. Nah, yang keduanya tentunya akad bank syariah yang ini mungkin harus jadi pertimbangan utama oleh umat Islam sesuai dengan fatwa MUI bahwa perasaan di bank syariah itu halal. Halal itu barokah, gitu kan.
terhindar dari aspek-aspek yang sifatnya riba. Nah, dengan berakad di bank syariah, baik tabungan maupun pembiayaan, maka tidak hanya sebuah transaksi ekonomi, tapi sekaligus menjalankan bagian dari ajaran syariat Islam. Jadi bertransaksi ekonomi, tapi sekaligus dapat pahala. Masya Allah, Itu double ya Pak ya, double, berarti ya. Karena double. memang kehadiran perbankan syariah ini kan juga harapannya bisa memberikan kemaslahatan Betul. untuk masyarakat ya Pak ya. Baik. Nah ini waktu sudah hampir habis nih Pak. Ya. Ini 4 orang pendengar yang beruntung mendapatkan Boleh. saldo tabungan senilai 100.000 rupiah. Ini yang pertama ada sahabat Aminah, tadi sudah Siti Aminah ya bergabung di Instagram. Kemudian sahabat Wawan di Solo, kemudian Ibu Yainab, ibunya Yainab, Ibu Endah Yuli ya. Kemudian yang terakhir ada Isti. Nah ini Boleh ditambah satu Mbak? Oh, satu Karena pertanyaan lagi. banyak. Iya. Siapa nih Pak? Tadi Ini, Pak. ada satu lagi, berarti yang mana nih Pak? Satu, Pak. Yang coba yang terkait dengan tabungan. Pertanyaan Tabungan. tabungan. Jadi tabungan syariah memiliki manfaat lain. Ini ada, sebentar ada beberapa sih Pak. Kemudian kalau tadi yang bertanya mengenai rumah subsidi, Oh, iya. itu Boleh. boleh. Berarti Boleh. sahabat Agung ya. Ya. Ini juga mendapatkan, berarti ada 5 ya Pak ya. 5. Dari untuk sahabat Bawawan di Solo, kemudian sahabat Aminah, kemudian Ibu Endah Yuli atau ibunya Zainab, dan juga sahabat Agung. Ini Ya. cara untuk mendapatkan hadiah ini gimana caranya? Ya, Langsung Mas. datang Ya. ke GPS atau bagaimana? Ya, BDA? ini sekaligus saya ulangi tadi ya Mbak yang menginfokan terkait mungkin apabila nanti ada pertanyaan Iya. lanjutan dan sebagainya, nanti bisa menghubungi hotline service kami Halo BDA di nomor 0819 4101 101. Teknis untuk tadi yang dapat hadiah Ya. mungkin bisa langsung datang ke kantor kami di Jalan Kiai Haji Samanudi nomor 162 Sondaan Lawen Surakarta, atau bisa menghubungi via hotline dulu Yang nanti. tadi ya Iya. di 081 Untuk verifikasinya. 9410110. Iya. Baik. Ini untuk jangka waktunya berapa lama untuk Bisa 2 pekan ke Oh, depan. bisa 2 pekan ke depan ya, Iya. dengan membawa fotokopi identitas Kalau ini. identitas diri dan tentunya tadi nomor teleponnya Nomor dipakai. teleponnya baik, Ya, berarti jadi jangan saya nomor jawab teleponnya satu-satu. Iya. dihubungi, nomor telepon itulah yang akan dijadikan Iya. verifikasi. Iya. Baik. Baik, sebelum kita akhiri, ada yang ingin disampaikan? Silakan terkait dari BDA, dari Bapak Karsono dulu, kemudian Bapak Rizky, monggo. Ya. Saya satu hal aja yang ingin disampaikan bahwa kepada sahabat MG ya silakan bertransaksilah di bank syariah gitu ya. Saat ini ada bank syariah, ada BPR syariah, dan BPR syariah jangan ragu lagi karena banyak mungkin masyarakat yang bertanya apa di BPR syariah dijamin oleh LPS, dijamin oleh LPS. Kemudian yang kedua, produk dan fasilitas yang kami miliki itu apa saja yang menjadi kebutuhan dari masyarakat, baik sisi simpanan maupun dari sisi peminjaman, itu insya Allah lengkap ada gitu ya. Sehingga nggak ada kendala lagi untuk bisa bertransaksi yang sekaligus juga dapat pahala. Saya kira itu Mbak. Baik, terima Terima kasih kasih. Pak Karsono, silakan Bapak Rizky. Iya, sahabat MI semuanya, menyambung yang disampaikan Pak Karsono. Monggo kita tunggu kedatangannya di kantor BDA apabila ada hal-hal mungkin terkait dengan tabungan atau pembiayaan. Alamatnya di Jalan Kiai Haji Samanudi nomor 162 Surakarta. Mungkin itu aja Mbak. Baik, terima kasih Pak Karsono, kemudian Pak Rizky, insya Allah next time bisa disambung lagi Sambung. silaturahminya Iya. Bapak. Ya, sukses untuk BDA, Terima kasih. nasabahnya semakin banyak Bapak, Amin. Baik, semakin Amin. berkah, semakin bisa memberikan kemaslahatan untuk semuanya. Amin. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikian tadi sahabat MK bersama dengan Bapak Karsono selaku Dirut dari BDA, DBRS Dana Amanah Surakarta, dan juga Bapak M. Rizky selaku SR Account Officer ya sahabat MK yang sudah berbincang banyak seputar solusi mudah memiliki rumah impian melalui pembiayaan syariah. Dan berapa sekali lagi untuk para pemenang yang masing-masing mendapatkan saldo tabungan senilai Rp100.000 ya. Ada sahabat Wawan di Solo, kemudian sahabat Siti Aminah yang bergabung di Instagram, kemudian Bu Endah Yuli, ibunya Yainab ya, kemudian ada juga sahabat Isti, dan satu lagi ada sahabat Agung. Nah, ini diberikan waktu selama 2 pekan ke depan
untuk langsung datang ke BDA. Ini beralamat di Jalan Kiai Haji Samanhudi nomor 162 Sundakan Surakarta dengan membawa fotokopi identitas diri. Berikut juga nomor handphone yang digunakan ya untuk bergabung di pagi hari ini. Baik sahabat Aki, sekaligus saya Safra Siti pamit undur diri dari program Inspirasi Keluarga DT Gedung Menyapa untuk edisi hari ini di hari Rabu 26 Juli 2023 yang bertepatan dengan 8 Muharram 1445 Hijriah. Aku dengan sehilap subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau foto dulu. Saya fotoin.